Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan ku Firly Istighfarin di One Home One Digital Talent. Pagi hari ini tentunya aku tidak sendirian, sudah bersamaku seorang narasumber hebat yaitu Frankie Christian, Experience IT Infrastructure. Ada juga dia sebagai Developing Daya Cipta Mandiri Group, DCMS, DCMM, Event Cerdas 521 Indonesia. Wow, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Frankie. Ya, pagi Firly. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa. Berarti sudah siap ya untuk ngobrol bersama denganku di sini selama 1 jam ke depan? Siap dong. Oke, kalau begitu kupersilahkan kepada Mas Frankie Christian untuk memperkenalkan diri dulu kepada kita semua. Silahkan Mas. Makasih Firly. Jadi selamat pagi guys. Terima kasih kesempatannya bisa dengerin kita ya. Jadi saya Franky Christian, dipanggil Franky is okay. Sekarang ini aktif di beberapa perusahaan di bawah Daya Cipta Mandiri Group, DCM Group. Kami ada Daya Cipta Mandiri Solusi, itu mainnya di data center and cloud. Kemudian ada Daya Cipta Mandiri Monitoring, itu IT Operation dan IT Service Management Company. Kemudian kami ada 521 Teknologi Indonesia, itu IT Software Distributor. Ada berbagai kegiatan event yang kami kelola di Event Cerdas. Jadi silakan nanti kalau mau ikutan kegiatan bisa ikut di Event Cerdas. Kalau di asosiasi, saya sekjen dari Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas. Saat ini ada 2.000 member seluruh Indonesia, isinya pengusaha di bidang IT. Nah, di Aptiknas kami juga ada Aptiknas Cyber Security Chapter, itu khusus perusahaan-perusahaan yang bermain ataupun punya konsentrasi related ke cyber security. Itu kali Firly. Wow, luar biasa sekali nih pengalamannya banyak sekali, organisasinya banyak. Wow, berarti kita mengundang orang yang tepat nih di pagi hari ini mengenai melindungi brand Anda, strategi cyber security untuk pemasaran digital. Ini penting banget nih, Mas Frankie. Nah, Hmm. sebelum kita masuk ke dalam inti dari talk show ini, dari obrolan kita di pagi hari ini, aku mau tanya dong ke Mas Frankie nih. Sebetulnya seberapa penting sih kita dalam melindungi atau menjaga brand kita dari yang namanya strategi cyber ya untuk pemasaran digital? Ya, pasti penting banget lah, karena banyak sekali. Sebetulnya kan kalau di Indonesia itu brand minded banget ya. Jadi kalau misalnya brand kita ada masalah, kemudian customer kita merasakan bahwa brandnya terancam gitu kan, Hmm. ya pasti mereka menjadi sangat tidak nyaman gitu. Jadi menurut saya sih sangat penting sekali kita menjaga dan memastikan ya, terutama terkait dengan cyber security, karena cyber security is a complex things now. Jadi Hmm. bukan cuma urusannya data kita diambil. Kalau data diambil sih, aduh gimana ya, orang Indonesia kayaknya datanya udah tersebar semua di mana-mana. Itu dia. Kita serasa ditelanjangi nih, Mas Franky. Aduh, iya, iya, Hmm. iya. Jadi Hmm. ya, tapi kalau brand ini punya punya hal yang agak berbeda ya. Hmm. Maksudnya kalau brand itu rontok, kemudian brand itu menjadi bermasalah dan ditinggalkan, nah itu mereka akan kehilangan market lah. Kalau di Indonesia sih seperti itu. Hmm. Oke, baik. Kemudian nih, apa sih peran keamanan cyber dalam melindungi reputasi merek dalam ekosistem pemasaran digital nih, Mas Franky? Nah, keamanan cyber ini sangat penting. Tadi saya sudah bilang bagi merek atau brand dalam banyak hal ya. Contoh Hmm. misalnya pertama tadi adalah bentar lagi akan berlaku di November 2024 perlindungan data pribadi, atau kalau kaitannya dengan brand adalah perlindungan data pelanggan. Hmm. Kan kalau kita brand owner ya kan kita ngumpulin data kan, biasanya kan kita minta data, kemudian nyimpen data pribadi pelanggan, nama lah, alamat, email, macam-macam gitu. Hmm. Nah, kita perlu punya strategi atau cara untuk bisa memastikan keamanan cyber ini kuat melindungi data kita dari peretasan, dari kebocoran data. Untuk Hmm. apa? Tadi menjaga kepercayaan dan keamanan pelanggan. Hmm. Nah, ini kaitannya kemana? Ke yang nomor dua, yaitu reputasi merek, Ya, mempertahankan itu dia. reputasi merek. Jadi kalau kita brandnya rontok, brandnya ada masalah, ya tentu akan ketinggalan atau ditinggalkan oleh pelanggannya kan. Hmm. Nah, ini merusak reputasi merek. Itu terjadi dalam beberapa tahun ini, banyak serangan cyber yang membuat merek-merek tertentu akhirnya yang udah dibangun bertahun-tahun gitu, dalam Hmm. waktu sekejap habis itu bermasalah. Nah, jadi ini yang menurut saya sangat penting. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu adalah regulasi, kekaitannya dengan regulasi. Kalau di kita mungkin nanti dengan berlakunya PDP, kita harus mematuhi regulasi yang ada. Banyak industri dan wilayah yang sudah di negara lain mereka sudah punya ketentuan yang sangat valid terkait Hmm. dengan perlindungan data.
Kalau di Eropa namanya GDPR misalnya gitu. Nah, di GDPR itu juga mereka harus mereka mengatur tuh terkait dengan merek harus mengikuti peraturan, ya kan? Untuk menghindari apa? Denda dan sanksi hukum. Nah, kita kan belum ada ya. Kalau kemarin bocor, ya sudah bocor. Oh ya, cuma bilang nggak aman kok data kita gitu kan. Kemudian Ya. kenyataannya ada di mana-mana data kita gitu kan. Nah, ada lagi yang berikutnya adalah pernah tahu ada kasus satu bank kena kena data breach, kemudian mereka mengalami ini gangguan infrastruktur dan operasi bisnis. Jadi pada saat terjadi serangan itu pasti infrastrukturnya terganggu. Kenapa? Karena serangan cyber ini umumnya merusak infrastruktur. Pengertian merusak artinya mereka membuat yang tadinya bisa bertransaksi nggak jadi bisa bertransaksi. Yang tadinya bisa operasional bisnis seperti biasa tidak bisa karena adanya downtime. Ada beberapa financial sector yang kena breach, kemudian mereka kena problem dan itu akhirnya mereka perlu recovery lama. Dan recovery ini membuat apa? Transaksi tidak bisa dilakukan. Ada downtime, ada kerugian finansial, gitu kan? Jadi itu baru 4 loh ya. Saya banyak nih itemnya nih, jadi jangan heran kalau saya ceritain. Silakan, Mas. Berikutnya lagi itu urusan apa? Jadi nggak kompetitif. Yang satu brand, kita satu brand semua sama. Misalnya kan jenisnya sama, tapi brand ini kena attack gitu. Brand ini kemudian kena masalah gitu kan. Nah kemudian orang akhirnya mikir, oh saya nggak mau pakai brand inilah. Jadi pada saat terjadi serangan cyber dan terkena dengan brand kita, orang akan ninggalin brand kita gitu kan. Nah karena apa? Karena takut kalau pakai dia, data kita jadinya jebol nih, data kita kemana-mana nih gitu kan. Nah jadi itu yang menurut saya jadi masalah juga. Ada pernah satu case, satu brand besar dari USA, namanya SolarWinds. Jadi dia mainnya di monitoring system. Kebetulan industri yang saya pegang kena data breach gitu kan, kena kasus cyber security. Nah akibatnya itu apa? Akibatnya ya produk-produk yang lain naik gitu loh, marketnya ya kan, karena marketnya dia turun, orang pindah gitu kan. Gitu. Orang jadi nggak trust ya Mas ya? Nggak trust gitu. Nah, yang ada lagi yang agak kritikal di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak ya, orang nggak banyak perhatiin lah, tapi ini banyak terjadi, yaitu terkait dengan intellectual property atau IP, ya kan? Karena brand itu biasanya punya IP-nya sendiri, misalnya color-nya di branding, di paten segala macam kan, ada rahasia dagang di situ, ada hak cipta yang dipatenkan secara nation atau global wide gitu. Nah, pada saat terjadi keamanan cyber ini pasti masalah juga gitu kan. Jadi keamanan cyber ini pasti akan melindungi terkait dengan IP-nya gitu ya. Yang berikutnya ini paling sering diserang karena sebetulnya para hackers atau para orang yang melakukan problem terkait dengan serangan cyber, mereka pasti nyarinya ini, yaitu resiko keuangan. Ya kan, pada saat terjadi serangan kan kita brand pasti diminta dong, oh ya Anda nih kalau mau recover Anda mesti bayar sekian gitu. Ya kan, jadi ada risiko keuangan di situ. Kita mesti bayar sesuatu di situ ya kan, meskipun kenyataannya mungkin nggak pada bayar nih ya kan, ya udahlah rela-rela aja deh datanya diambil di mana-mana gitu kan. Nah, tapi ada beberapa mungkin yang bersedia bayar gitu, dan mungkin mereka akan recover. Tapi apakah brandnya bisa recover? Nah itu pertanyaan selanjutnya ya. Jadi tentu, nah ini kaitannya dengan bisnis tadi. Kalau bisnisnya terancam karena brandnya rusak karena serangan cyber, jadi tentu akan ada masalah dengan masa depan mereka ya. Mungkin menurut saya sih itu, Firly. Wah, banyak juga nih ternyata. Nah, baik, Mas Fengki, berikutnya apakah ada nih antisipasi biar kita nggak kena nih serangan cyber seperti ini? Tapi nanti dijawab di segmen berikutnya ya Mas ya, kita tahan dulu. Oke, guys, jangan kemana-mana karena One Home One Digital Talent akan kembali lagi setelah yang satu ini, cuma di Publika FM, jadilah versi terbaik dirimu.